Ketegangan Cina-Amerika terus meningkat. Cina mulai latihan perang skala besar. Cina dijadwalkan menggelar latihan perang Angkatan Laut di Laut Cina Selatan mulai Senin 24 Agustus 2020 saat ketegangan dengan Amerika Serikat memanas. Pengumuman latihan tempur itu diumumkan Cina pada Sabtu pekan lalu, sehari setelah mengatakan akan menggelar latihan tempur terpisah di Laut Kuning. Administrasi Keselamatan Maritim Hainan mengumumkan bahwa perairan tenggara Pulau Hainan ditutup untuk latihan yang berlangsung dari Senin hingga Sabtu ke depan. Tentara Pembebasan Rakyat Cina juga akan mengadakan latihan tembak-menembak skala besar di Laut Kuning dari Sabtu hingga Rabu. Militer Cina memperkirakan bahwa latihan tersebut dapat menampilkan latihan anti kapal, pertahanan udara dan anti kapal selam untuk mempersiapkan kemungkinan konflik militer dengan Amerika Serikat. Cina telah meningkatkan kecepatan latihan perangnya dalam beberapa pekan terakhir setelah Amerika Serikat mengirim 2 kelompok tempur kapal induk di Laut Cina Selatan 2 kali bulan lalu. Sebuah laporan Global Times mengatakan para ahli militer Cina percaya bahwa pasukan Amerika Serikat meningkatkan pengumpulan intelijen dari penempatan militer PLA di sekitar medan perang potensial setelah media Taiwan melaporkan pesawat pembom B-1B Amerika Serikat terbang di dekat pulau itu pada 15 Agustus lalu. Para ahli mengatakan, militer Cina juga harus bersiap menghadapi potensi konflik. Mereka menambahkan bahwa seringnya kehadiran pesawat tempur Amerika Serikat di Laut Cina Timur dan Selatan menambah ketidakpastian dan bahaya di kawasan itu. Tetapi, itu tidak berarti bahwa situasi saat ini dapat berubah menjadi krisis Selat Taiwan, seperti pada tahun 1995 sampai 1996, karena Amerika Serikat tidak memiliki keuntungan di wilayah tersebut dan pemerintahan Trump tidak mampu merencanakan konflik militer besar dengan Cina. Amerika Serikat sendiri telah mengatakan tidak akan lagi mentoleransi tindakan Cina untuk membangun kerajaan maritim di Laut Cina Selatan yang oleh Washington dianggap sebagai intimidasi Beijing yang melanggar hukum untuk mengontrol sumber daya di perairan yang disengketakan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Michael Pompeo, mengatakan klaim Cina atas sumber daya di sebagian besar Laut Cina Selatan benar-benar melanggar hukum. Karena itulah, Washington berusaha menekan aktivitas Cina di wilayah tersebut. Washington berharap dapat membangun koalisi negara-negara yang memahami ancaman yang ditimbulkan Cina dan memastikan bahwa Beijing berperilaku dalam sistem internasional dan secara kolektif memulihkan apa yang menjadi hak milik negara-negara lain. Sementara itu, Cina mendesak Filipina untuk menghentikan provokasi di Laut Cina Selatan atau Laut Filipina Barat dengan mengatakan Manila melanggar keamanan dan kedaulatannya dengan mengirimkan pesawat militer. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Zhao Lijian, mengeluarkan pernyataan tersebut setelah Filipina mengajukan protes diplomatik ke Cina pada Kamis lalu atas penyitaan alat pengumpul ikan nelayan oleh pasukan penjaga pantai Cina secara ilegal di Bajo de Masin Lock pada Mei. Cina mendesak pihak Filipina untuk segera menghentikan provokasi ilegal, kata Zhao dalam konferensi pers di Beijing hari Jumat. Menurutnya, Filipina melanggar kedaulatan dan keamanan Cina dengan mengirim pesawat militer ke ruang udara
yang berdekatan dengan Pulau Nasha dan terumbu karang yang dikontrol oleh Cina. Menurut Zhao, tidak tercela bagi penjaga pantai Cina untuk melakukan penegakan hukum di perairan Huangyan Dao karena itu adalah praktik yang sah. Filipina keberatan dengan gangguan radio ilegal Cina yang terus berlanjut terhadap pesawat Filipina yang melakukan patroli maritim reguler yang sah di Laut Filipina Barat. Dalam keputusan penting pada 12 Juli 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen yang berbasis di Den Haag tidak menemukan dasar hukum bagi Cina untuk mengklaim hak bersejarah atas garis 9 garis putus-putus dan Dash 9 Line di Laut Cina Selatan dengan mengatakan Beijing telah melanggar hak berdaulat Filipina yang membawa kasus ini. Cina bagaimanapun menentang dan menolak untuk menghormati keputusan pengadilan tersebut. Beijing juga menolak untuk menerima proposal atau tindakan apapun berdasarkan keputusan pengadilan arbitrase dan menyebut keputusan yang membatalkan klaimnya atas hak bersejarah di sepanjang Dash 9 Line itu ilegal dan tidak valid. Presiden Duterte mengakui dalam pidato kenegaraan kelimanya pada 27 Juli bahwa dia tidak akan melakukan apapun terhadap klaim Cina atas wilayah dan sumber daya di Laut Cina Selatan meskipun keputusan PCA 2016 membatalkan klaim Cina atas hampir 90% Laut Cina Selatan. Cina menyambut baik pernyataan Duterte bahwa dia tidak akan menghadapi Cina terkait sengketa Laut Cina Selatan. Mantan Menteri Luar Negeri Albert Del Rosario kemarin mendesak pemerintah untuk tidak menghadapi orang Filipina secara sah melindungi wilayah negara. Del Rosario meminta orang Filipina untuk tidak diam karena keheningan mendorong agresi lebih lanjut ke tanah dan laut kita, ujarnya seperti dikutip Philstar. Cina telah menyuarakan keprihatinannya atas ketegangan di Laut Cina Selatan dan telah menyerukan negosiasi dengan negara-negara Asia lainnya untuk meredakan situasi, menurut analis. Awal bulan ini, pejabat Cina mengadakan pertemuan dengan 10 negara lain dari Asia Tenggara untuk mengungkapkan kekhawatiran Beijing tentang aktivitas militer beresiko tinggi di daerah tersebut. Para pejabat menyebut negara non-regional sebagai perhatian utama yang menurut para analis adalah rujukan ke Amerika Serikat. Menurut Seoul China Morning Post, dikutip express.co.uk Senin 24 Agustus 2020. Berbicara dengan anggota ASEAN Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, pejabat itu mengatakan kode etik untuk wilayah Laut Cina Selatan harus segera dibuat untuk menunjukkan kemajuan. Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan sengketa Laut Cina Selatan harus diselesaikan melalui hukum internasional. Laut Cina Selatan bukanlah kerajaan maritim Cina. Jika Beijing melanggar hukum internasional dan negara-negara bebas tidak melakukan apapun, sejarah menunjukkan PKC hanya akan mengambil lebih banyak wilayah. Pompeo juga menyebut klaim atas sumber daya lepas pantai Cina di Laut Cina Selatan sebagai sepenuhnya melanggar hukum. Amerika Serikat juga tampaknya mengungkapkan apa yang disebut sebagai pelecehan oleh Cina terhadap sejumlah negara lain di kawasan Laut Cina Selatan. Dicontohkan soal kasus Filipina. Ia juga mengatakan Amerika Serikat menolak klaim apapun oleh Cina di perairan sekitar Brunei dan wilayah lain seperti Vietnam. Belum jelas apa yang dihasilkan dari upaya Cina untuk melakukan diplomasi dengan wilayah lain di Laut Cina Selatan. Namun, para diplomat mengatakan Cina tampaknya lebih bersedia untuk menyelesaikan masalah Laut Cina Selatan belakangan ini.